kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan cara perhitungan wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha dan cara pengisian SPT-nya. Bersama saya, Tufail Al-Arik dengan NIM 63231284. Dan bersama rekan saya, Sofia Zahra dengan NIM 63231343. Putri Khairunisa dengan NIM 63231348. Nisa Samila dengan NIM 63231311. Fernanda dengan NIM 63231375. Saya akan menjelaskan data pajak dari wajib pajak atas nama Ibu Uce Suryani. Ibu Uce Suryani merupakan wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha toko sembako eceran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang NPPN. NPPN ini adalah cara menghitung penghasilan bersih wajib pajak dengan menggunakan persentase tertentu tanpa melakukan pembukuan. Berdasarkan per 17 PJ 2015, NPPN dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu ada 10 ibu kota provinsi, tarifnya lebih tinggi. Dan yang kedua ada ibu kota provinsi lainnya, tarifnya menengah. Dan yang ketiga ada daerah lainnya, tarif lebih rendah. Dikarenakan Ibu Uce Suryani memiliki toko di Kota Bogor, maka termasuk ke dalam kategori daerah lainnya dan dikenakan tarif sebesar 20%. Di sini dilampirkan NIB milik Ibu Uce Suryani. NIB ini sebagai bukti bahwa usaha yang dijalankan Ibu Uce Suryani telah terdaftar secara resmi dan memiliki legalitas usaha. Di sini ada data penghasilan bulanan, di mana data yang berisi informasi mengenai jumlah pendapatan yang diperoleh suatu usaha. Selanjutnya ini ada daftar harta, di mana daftar harta ini berisi seluruh kekayaan yang dimiliki oleh wajib pajak. Selanjutnya di sini ada daftar kewajiban, di mana daftar kewajiban ini berisi informasi mengenai pinjaman atau utang yang masih dimiliki wajib pajak sampai pada akhir tahun pajak. Oke, selanjutnya adalah pengisian format SPT 170 bagian 4. Yang pertama ada yang kita masukkan adalah nomor NPWP-nya dulu. Lalu selanjutnya nama wajib pajaknya yang bernama Ibu Uce Suryani. Lalu kita lihat nih ada di bagian di bawahnya ada bagian A, B, dan C, di mana bagian A itu adalah harta pada akhir tahun. Lalu yang B bagian tentang kewajiban atau utang pada akhir tahun. Lalu yang C yaitu daftar susunan anggota keluarga. Lalu yang pertama kita masukkan adalah bagian A terlebih dahulu. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya pada data pajak, data harta, langsung aja kita masukkan. Yang pertama itu ada rumah di nomor 1 dengan kode hartanya 061. Pada tahun perolehan 2010, harga perolehannya 1.456 juta. Lalu yang kedua dengan kode harta 043, yaitu ada mobil Toyota Rush dengan harga perolehan 248 juta rupiah dengan tahun perolehan di tahun 2016. Lalu selanjutnya di sini ada mobil lagi ya dengan kode harta 043, tahun perolehannya 2023 dengan harga perolehannya juga 236 juta rupiah. Lalu selanjutnya ada dengan kode harta 042 ya. Dimana ini ada motor, ada 2 motor sebenarnya di nomor 4 dan 5, di mana-mana masing-masing harga perolehannya 23 juta dan 35.664.700 rupiah. Lalu Ibu Uce Suryani juga memiliki harta berupa tabungan dengan kode harta 012, di mana total tabungan yang dimiliki sebesar 200 juta rupiah. Hingga di jumlah bagian A harta yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut bisa kita lihat di sini total ada 2.198.664.700 rupiah. Lalu selanjutnya di bagian B kita memasukkan kewajiban yang dimiliki wajib pajak oleh Ibu Uce Suryani. Dengan kita masukkan langsung ada kode utang 101. Beliau memiliki pinjaman ya dari Bank BRI dengan pada tahun peminjamannya itu di 2023. Nah, jumlahnya ada 100 juta.
Karena cuma ada satu, langsung dibuat totalnya di jumlah bagian 4 sebesar 100 juta rupiah. Selanjutnya adalah perhitungan pajak. Nah, di sini kita menggunakan perhitungan pajaknya menggunakan metode NPPN atau norma penghitungan penghasilan neto. Lalu berdasarkan lokasi usaha yang dimiliki Ibu Suryani ini berada di daerah Bogor ya, di mana usaha tersebut termasuk ke dalam kategori daerah lain pada norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN. Oleh karena itu, persentase norma yang digunakan dalam perhitungan penghasilan neto ini adalah sebesar 20%. Oke, kita langsung masuk ya ke dalam proses penghitungannya pada tabel yang ditampilkan di layar, di mana untuk menghitung dengan metode NPPN adalah peredaran bruto dikali dengan persentase NPPN tarifnya berdasarkan daerah. Nah, yang di sini kita gunakan persentasenya adalah 20%. Langsung saja, peredaran bruto yang dimiliki oleh Ibu Uci Suryani yaitu sebesar Rp697.806.000 dikali dengan 20% persentasenya. Nah, setelah dihasilkan atau dikalikan, maka penghasilan netonya sebesar Rp139.561.200. Lalu dikurangi dengan PTKP TK0 atau tidak kawin dengan 0 tanggungan sebesar 54 juta yang menghasilkan PKP atau penghasilan kena pajak sebesar Rp85.561.200. Lalu dikenakan tarif PPh pasal 17 dengan lapisan pertama dengan maksimal 60 juta, maka dikali dengan 5%, sehingga hasilnya adalah 3 juta rupiah. Lalu dikurangi dengan lapisan kedua, sehingga total yang dikurangi adalah 23.561.000 rupiah. Lalu lapisan kedua ini dikenakan sebesar 15%, maka hasil dari 23 juta tersebut setelah dikali 15% adalah 3.834.180 rupiah. Lalu di mana PPh terutang yang dimiliki oleh Ibu Uci Suryani sebesar 684.180 rupiah yang kita bulatkan menjadi 6.834.000. Lalu angsuran PPh 25 per bulan ya, kita bagikan hanya sampai dengan 12 bulan. Jadi 6.834.000 tadi yang sudah kita bulatkan itu kita bagi dengan 12 atau 12 bulan, sehingga PPh 25 per bulannya yaitu Rp569.500. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengisian SPT 1770 milik wajib pajak orang pribadi pengusaha, yaitu Ibu Uci Suryani yang memiliki usaha yang bernama Toko Sembako Suryani. Di sini terdapat 2 SPT karena Ibu Uci Suryani itu memakai metode NPPN atau norma perhitungan penghasilan neto, maka di sini kita menggunakan 2 SPT, yaitu yang pertama SPT 1770 lampiran 1 halaman 2 dan SPT 1770 induknya. Untuk yang pertama yaitu kita mengisi SPT 1770 lampiran 1 halaman 2, di mana di sini terdapat bagian kanan yaitu antara norma dan pembukuan. Di sini kita silang bagian norma. Ini adalah nama wajib pajaknya Ibu Uci Suryani dan nomor NPWP-nya. Kemudian di sini ada jenis usaha yang dimiliki oleh Ibu Uci Suryani atau jenis pekerjaannya. Di sini yang pertama ada dagang dan lain-lain. Di sini kita mengisi bagian dagang karena Ibu Uci Suryani ada di bidang perdagangan dalam perdagangan bahan pokok. Di sini bagian dagang yaitu penghasilan brutonya setahun itu Rp697.806.000.
sesuai dengan peraturan NPPN untuk Bogor, wilayah Bogor itu termasuk ke dalam daerah lain, dan untuk KLU 47112 tentang perdagangan bahan pokok itu memakai NPPN presentasinya 20%. Jadi 697.806.000 rupiah dikali dengan 20%, maka jumlah atau maka hasilnya yaitu 139.561.200 rupiah. Ini adalah SPT 1770, di mana untuk pengisian yang pertama yaitu kita harus mengisi tahunnya terlebih dahulu, kemudian kita memilih norma, kita silang norma, kemudian kita isi nama wajib pajaknya dan nomor wajib pajaknya. Jangan lupa kita isi KLU-nya, nomor KLU. Dan setelah itu kita isi untuk poin yang pertama yaitu penghasilan neto dari SPT 1770 lampiran 1 halaman 2 yang telah kita isi sebelumnya. Nah, maka di sini kita isi yaitu sebesar 139.561.200 rupiah. Karena poin 3, 4 itu tidak ada, maka jumlah netonya yaitu 139.561.200 rupiah. Untuk pengisian dilanjutkan dengan PTKP. Di sini PTKP Ibu Uce Suryani yaitu tidak ada tanggungan. Maka dia dikenakan TK 0 atau dikenakan tarif 54 juta. 139.561.200 rupiah dikurang dengan 54 juta. Maka hasilnya yaitu 85.531.200 rupiah. 85.561.200 rupiah ini kemudian kita isi sesuai dengan tarif PPh pasal 17, yaitu di mana 60 juta. Penghasilan 60 juta itu 5%, penghasilan di atas 60 juta sampai 250 juta itu 15% dan seterusnya. Di sini untuk 85.561.200 rupiah dikenakan 2 tarif. Yang pertama tarif 1 yaitu 3 juta dan yang kedua yaitu 3.534.000 rupiah. Maka dijumlahkan bahwa PPh terutangnya yaitu 6.534.000 rupiah. Dan untuk angsuran per bulannya di sini Ibu Uce Suryani dikenakan PPh pasal 25 jika dibayar untuk kedepannya atau per bulannya itu bisa dibayar sekitar 569.500 rupiah. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis, wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jumlah pajak yang dibayarkan telah sesuai dengan pajak terutang sehingga tidak terdapat selisih kurang atau lebih bayar. Hal ini menunjukkan proses perhitungan pajak yang cermat, didukung data yang akurat, serta kepatuhan wajib pajak dalam mendukung penerimaan negara. Selanjutnya, saran yang pertama, melakukan pencatatan dan pembukuan keuangan secara tertib dan lengkap. Yang kedua, melakukan pengecekan ulang perhitungan pajak sebelum penyetoran dan pelaporan SPT. Yang ketiga, mengikuti perkembangan dan peraturan perpajakan terbaru dari DJP. Yang selanjutnya menyimpan bukti transaksi dan dokumen perpajakan dengan baik. Terakhir, memanfaatkan fasilitas dan layanan perpajakan